Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri Amanda, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nrekang, UPT SDN 104 Tontonan. Kami akan melakukan coaching supervisi akademik modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan ini saya sebagai supervisor, Ibu Samsiar sebagai coaching, dan Ibu Daria sebagai coach. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, jadi selamat siang Ibu Daria. Selamat siang. Ya Bu, kita akan melakukan praktik coaching. Saya sebagai supervisor di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana? Rencana saya akan mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan ke coach. Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ke coach. Iya. Coaching. Bagian mana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati? Yang perlu saya diamati nanti adalah pada saat saya mengajukan pertanyaan, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Penilaian saya untuk saya pribadi adalah kayaknya saya belum terlalu memahami belum terlalu bagus untuk memahami tentang pertanyaan berbobot ini. Jadi melalui pertanyaan nanti mungkin saya akan bisa memahami yang sepenuhnya bagaimana alur tirta yang sebenarnya yang runtun. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya nanti yaitu bisa melakukan pertanyaan yang berbobot, bisa melakukan pertanyaan yang bobot sesuai dengan alur tirta pada coaching dan coaching juga bisa memahami bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya, bagaimana maksud pertanyaan saya seperti itu. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Daria. Sama Bu Sulastri. Jelaskan. Silakan Bu, dilanjutkan kegiatan coachingnya. Saya serahkan kepada Ibu berdua, silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Samsiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sam? Alhamdulillah sehat, baik, dan siap melakukan kegiatan bersama Ibu. Alhamdulillah, amin. Saya lihat dari awal tadi sepertinya Ibu punya masalah. Kira-kira apa ya masalah yang ada di benak Ibu? Masalah saya adalah tentang adanya ketika saya mengajar, kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, Ibu. Saya mengajar bahasa Indonesia, anak-anak saya atau siswa saya kurang paham terhadap apa yang saya sampaikan karena kemampuan berbahasa Indonesia anak-anak didik saya itu masih di bawah standar lah, begitu kira-kira. Oh iya, Ibu punya masalah kemampuan berbahasa dalam kelas. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan Ibu sehingga siswa Ibu tidak fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia? Ya, yang jelasnya bahwa pertama, faktor yang menyebabkan anak-anak kurang fasih berbahasa Indonesia adalah faktor pertama karena anak-anak tidak terbiasa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di rumah. Yang kedua, tidak ada keinginan untuk menggunakan bahasa Indonesia karena lebih nyaman dengan bahasa daerahnya. Kemudian yang ketiga, karena terkadang ketika seorang siswa berbahasa Indonesia, siswa yang lain tertawa, seolah merasa aneh bahwa
kita orang kampung kok harus berbahasa Indonesia dalam dalam pembelajaran. Seperti itu barangkali faktornya sehingga anak saya kurang Allah tahu kita pandai atau Allah fasih tahu kita berbahasa punya Indonesia. niat yang baik untuk Oh, jadi dari ketiga itu siswa ibu itu tidak lancar berbahasa Indonesia karena ada beberapa faktor. Yang pertama tadi itu kurang dari keluarga, dari rumahnya. Dengan yang kedua, kadang kalau dia berbahasa Indonesia ditertawai ya temannya. Terus kira-kira apa yang bisa ibu lakukan sehingga anak-anak nantinya dalam kelas bisa aktif berbahasa Indonesia yang baik? Karena ibu guru bahasa Indonesia yang hebat. Rencana saya ke depan bahwa agar anak-anak saya bisa fasih berbahasa Indonesia, maka saya akan melakukan beberapa metode atau strategi atau pendekatan yang bisa membuat anak-anak saya aktif dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan Iya. benar. Bagus. Jadi kalau dilihat dari penjelasan ibu tadi, metode apa yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk mengaktifkan lancarnya berbahasa Indonesia dalam kelas ibu? Iya, pertama karena terkadang faktor kebiasaan Ya. tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia, dan di sekolah saya akan memprogramkan kegiatan cinta bahasa Indonesia melalui melalui kegiatan ketika pelajar atau berada di lingkungan sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apabila ada anak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia di lingkungan sekolah atau dalam proses belajar, maka saya akan memberikan sedikit bimbingan agar lebih mencintai bahasa Indonesia itu sendiri. Iya, bagus sekali Bu Sam. Jadi metodenya Ibu sangat bagus dan salah juga nanti saya akan gunakan seperti itu. Tadi yang saya suka di sini adalah bagaimana cara anak-anak bisa mencintai bahasa Indonesia. Untuk mencapai metode yang Ibu tadi sampaikan ini ada beberapa, ada 3 itu. Siapa dan dengan siapa Ibu nanti akan bekerja sama di sekolah supaya mencapai metode yang Ibu harapkan? Iya. Di sini karena kita adalah sebuah komunitas atau lingkungan yang terdiri dari beberapa orang atau lebih dari 1 orang, maka yang saya akan libatkan adalah tentunya pertama rekan-rekan guru, kemudian yang kedua yang paling utama adalah siswa itu sendiri, terutama di dalam kelas. Mereka harus sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Maka mulai dari sekarang kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Iya, bagus. Iya. Terima kasih Bu Sam. Jadi selain Ibu berkolaborasi dengan siswa, guru dan paling utama adalah siswa. Jadi pertanyaan saya lagi Bu ya, kira-kira kapan ya Ibu melakukan kegiatan yang Ibu rencanakan tadi? Rencananya setiap pembelajaran bahasa Indonesia, saya sudah akan selalu mengingatkan kepada anak saya bahwa ayo mari kita cintai bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Jadi setiap jam pembelajaran bahasa Indonesia, bahkan di luar jam pembelajaran bahasa Indonesia ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Iya, hebat Ibu, bagus. Jadi mudah-mudahan rencana Ibu terlaksana. Jadi kira-kira Bu, setelah kita bincang-bincang tadi ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaan saya senang karena saya bisa mengungkapkan ide-ide saya. Dan ada yang mau merespon, berarti nantinya saya akan menggunakannya dalam proses pembelajaran, dan saya akan melakukan kegiatan itu secara berkesinambungan ke depannya. Ya, amin. Jadi mungkin itu pertanyaan saya Bu Sam, karena semua yang Ibu jelaskan tadi mudah nanti terlaksana dengan baik. Jadi terima kasih Bu Sam karena sudah menjelaskan juga, karena mungkin solusi yang Ibu dapatkan hari ini mungkin juga kembali ke saya juga akan nanti menggunakan ide-ide Ibu. Terima kasih Bu Sam. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Daria tadi sudah melakukan praktik coaching dengan Ibu Samsiar.
Jadi Ibu Daria, bagaimana tadi Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Yang saya nilai dari kegiatan coaching hari ini, sepertinya saya sudah mengajukan pertanyaan melalui alur tirta, tapi belum terlalu dari kegiatan coaching yang telah Ibu tadi laksanakan bersama Ibu Samsia, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, iya Bu Sulas, makasih pertanyaannya. Jadi saya menilai kegiatan coach kami tadi itu saya melakukan pertanyaan yang dengan alur tirta, tapi kayaknya sepertinya belum sempurna sekali Bu. Belum, masih ada yang mungkin yang hilang. Seperti itu. Oh ya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena ada beberapa hal yang belum sempat saya tanyakan tentang bagaimana tingkatan yang sudah dicapai di kelasnya, seperti itu. Ada yang terlewatkan. Oh, seperti itu ya, Bu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh iya Bu, silakan dengan senang hati Bu mendengarkan. Jadi menurut pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan alur tirta dengan sudah sangat baik, namun ada tadi beberapa mungkin pertanyaan yang belum sempat Ibu sampaikan. Seperti tadi, kalau saya amati tadi di sini bagaimana tadi mengantisipasi hambatan yang dihadapi tadi oleh Ibu Samsia, misalnya dalam menghadapi siswa yang belum fasih berbahasa Indonesia. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Baik Bu Sulas, memang tadi pertanyaan yang saya tidak sempat dari awal memang tidak saya kasih keluar bahwa saya tidak menanyakan tentang bagaimana menghadapi hambatan jika menghadapi siswa yang kurang berbahasa Indonesia dalam kelas. Terima kasih banyak Ibu atas penilaiannya. Insya Allah ke depan saya akan perbaiki. Iya Bu, jadi namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang tadi masih perlu dikembangkan tadi seperti yang disampaikan. Tadi masih ada beberapa hal yang belum ditanyakan untuk menggali ide kreatif dari Koci. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Oke, makasih. Rencana tindak lanjut untuk ke depannya nanti saya akan belajar lebih giat lagi untuk memahami atau mengikuti terus alur tirta dalam percakapan coaching. Iya Bu, dari diskusi kita Bu, Ibu tadi sudah punya rencana ya yang sangat bagus. Siapa dan kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Rencana tersebut akan saya lakukan minggu depannya Bu, dan saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman sejawat di sekolah. Dan juga ada, kebetulan di sekolah juga ada 2 alumni CGP, jadi saya bisa akan belajar lebih bagus lagi dengan dia supaya kita lebih baik ke depan. Iya, betul sekali Bu yang disampaikan. Kira-kira Bu, apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari kegiatan kita hari ini? Iya Ibu Sulas, makasih. Kesimpulan yang saya ambil pada hari ini yaitu jika melakukan coach seperti ini, jika kita menggunakan alur tirta yang sebenarnya itu akan terarah pembicaraan terarah pertanyaan sehingga coaching akan menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, sesuai dengan harapan alur tirta yang sebenarnya. Seperti itu. Iya, seperti itu Bu ya. Terima kasih Ibu Daria. Iya, Bu Sulas.
Sampai di sinilah kegiatan coaching kita untuk kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Sam dan ya, Ibu Daria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.